Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kita akhirnya ketemu lagi nih ya dalam video kali ini, dan tentunya untuk video kali ini aku bakal mempresentasikan hasil dari wawancara yang kemarin udah aku lakuin. Dan untuk judul video kali ini sendiri yaitu tentang analisis strategi pemasaran dan juga jaringan bisnis pada Kopcil Coffee. Dan video ini saya buat sebagai salah satu bentuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan bisnis. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Cahya, saya dari kelas C3 dengan NPM 1021968. Sebelum saya memulai presentasi saya dengan membahas poin-poinnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen saya, yaitu Ibu Reisha Dwi Marcelina SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah jaringan bisnis. Baik, untuk poin-poin pembahasan yang akan kita bahas tentunya ya pada presentasi atau video kali ini, yaitu ada 6 nih. Yaitu yang pertama ada profile dari Kopcil Coffee-nya sendiri, yang kedua ada dari struktur organisasi, yang ketiga ada keunggulannya, yang keempat ada jaringan bisnisnya, dan yang kelima ada strategi marketingnya atau pemasarannya ya. Dan juga yang terakhir tentunya ada laporan keuangan selama 3 bulan terakhir. Oke, kita mulai ke pembahasan nomor 1, yaitu tentang profil Kopcil Coffee. Nih, jadi Kopcil Coffee itu sebenarnya ada kepanjangannya, yaitu kopi cilik. Nah, kalau disingkat jadinya Kopcil Coffee. Tuh. Kopcil Coffee sendiri ini itu berdiri sejak tanggal 15 Oktober pada tahun 2017. Jadi kurang lebih udah sekitar 5 tahun ya beroperasi. Nah, untuk tempatnya sendiri ini bertempat di Jalan Raya Laswi nomor 607 ya. Buat kalian nanti yang mau mampir ngopi di sini boleh banget ya, tinggal langsung datang aja. Ownernya sendiri itu bernama Kak Yeremi, tapi beliau itu lebih suka dipanggil Koko. Jadi panggilan akrabnya itu Koko. Jadi kemarin selama saya wawancara pun saya juga manggilnya Koko gitu. Dan untuk bangunannya sendiri, Kopcil Coffee ini ada 3 lantai, namun yang digunakan untuk coffee shopnya sendiri ini hanya 2 lantai, yaitu bertepat di lantai 1 dan juga lantai 3. Karena lantai 2-nya itu digunakan sebagai properti pribadi ya, digunakan oleh Kak Yereni sendiri atau Koko sendiri gitu. Nah, buat kalian jadi kalau semuanya mau ngopi yang lebih tenang, yang lebih enjoy di dalam ruangan buat nugas atau mungkin kerja ya, ketika lagi work from home, bisa banget ngopinya tuh di lantai 1 ya, karena dia kan indoor. Meskipun di lantai 1 sebenarnya juga ada outdoornya ya, cuman memang kalau yang di lantai 1 itu tidak terlalu luas untuk outdoornya. Nah, tapi kalau kalian ingin menikmati senja, ngobrol santai dengan teman-teman kalian bisa ngopinya itu di lantai 3-nya guys ya. Jangan masuk ke lantai 2, karena di lantai 2-nya itu digunakan sebagai properti pribadi dari kepentingan pribadi dari Koko sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita bakal membahas poin nomor 2, yaitu tentang struktur organisasi. Di sini ada 8 bagian yang bakal aku bahas, yaitu yang pertama tentunya ada Kak Koko sebagai ownernya sendiri ya, jadi sebagai pemodalnya juga, sebagai pemilik dari Kopcil Coffee. Lalu yang kedua ada divisi operasional. Jadi kalau di Kopcil Coffee ini sistemnya itu adalah per divisi, jadi setiap orang itu memiliki divisinya masing-masing nih. Nah, untuk divisi operasionalnya sendiri, dia itu yang bertanggung jawab dalam pengoperasionalan yang ada di Kopcil Coffee. Contohnya, seperti jam operasional dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Nah, tugasnya divisi operasional ini juga memastikan memang jam 10 sudah ready nih, jam 10 pagi sudah ready, dan nanti sudah ditutup close order di jam 11 malam. Lalu yang kedua ada back office, di mana back office ini sebagai pembukuan ya, jadi dia tuh yang bertanggung jawab dalam pembukuan, terus habis itu dalam budgeting juga ya. Dan selain itu dalam budgeting itu, contohnya nih, Kopcil Coffee ingin melakukan promosi dengan mengikuti bazar. Nah, otomatis itu kan diperlukan yang namanya budgeting. Nah, back office inilah yang bertugas untuk membuat budgeting tersebut. Lalu selanjutnya ada divisi head barista, di mana dia itu bertanggung jawab dalam semua
pasokan atau persediaan yang ada di bar. Jadi selain itu dia juga sebagai baristanya juga yang membuat kopi ya. Jadi ketika ada bahan yang habis atau kurang dan sebagainya, itu head barista ini bertugas untuk memastikan atau emang harus udah waktunya isi ulang nih, repurchase gitu ya. Lalu selanjutnya ada divisi head kitchen, di mana divisi head kitchen ini tentunya hampir sama job desk-nya dengan divisi head barista, cuman dia itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kitchen atau di dapur. Lalu selanjutnya ada divisi sosmed, di mana dia tuh bertugas untuk mengelola sosial media Kopcil Coffee. Nih kebetulan Instagramnya itu namanya juga Kopcil Coffee ya. Jadi dia yang postingan-postingan di Instagram, story dan lain sebagainya itu adalah tugas dari divisi sosial media. Lalu selanjutnya ada divisi roasting nih. Kenapa sih harus ada divisi roasting nih? Mungkin buat kalian ya. Jadi karena berhubung ternyata di Kopcil Coffee ini tidak hanya menjual kopi yang langsung minum, langsung saat itu dibuat kita tinggal minum, tapi mereka itu juga menjual kopi bubukannya gitu. Jadi mereka ada produknya sendiri gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin kopinya juga di rumah bisa banget beli. Nah maka dari itu mereka itu membutuhkan yang namanya divisi roasting. Lalu selanjutnya ada divisi humas, di mana divisi humas ini sendiri itu bertujuan untuk menjalin hubungan antara pelanggan-pelanggan. Nah, tugas mereka itu seperti kayak contohnya nyamperin pelanggan terus nanya kayak gimana Kak untuk menunya, apakah ada yang kurang, apakah ada yang dibutuhkan lagi dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini menjadi salah satu pembeda dari antara Kopcil dan juga coffee shop yang lain ya, adanya divisi humas. Dan untuk poin ketiga yaitu ada keunggulan dari Kopcil Coffee sendiri ini nih. Ada 3, yaitu yang pertama tempatnya yang nyaman. Nah tempat yang nyaman ini karena kemarin ketika saya datang pun itu tempatnya tuh super duper bersih, rapi, dan tentunya itu Instagramable ya. Jadi karena berhubung kalau coffee shop di Bandung itu tidak hanya harus nyaman dan juga bersih, tapi harus Instagramable juga gitu. Makanya sehingga ini menjadi salah satu keunggulan dan juga daya tarik yang ada di Kopcil Coffee. Lalu yang kedua yaitu memiliki menu andalan nih. Menu andalan salah satu yang menjadi andalannya adalah kopi Bang Jack. Nah, kopi ini bisa tercipta itu sebenarnya karena dulu ada customer dari Kopcil Coffee sendiri yang sering ngopi di situ. Nah, kebetulan dia itu ingin membuat kopi versinya sendiri nih. Jadi dia izin ke baristanya, Kak aku mau nyoba dong resep ini gitu. Biasanya kalau emang orang pecinta kopi itu kan suka seperti itu ya. Seperti saya contohnya. Nah itu akhirnya sampai terciptalah menu ini, dan karena berhubung baristanya juga menyukainya, akhirnya sampai sekarang pun itu dijadikan salah satu menu andalan ya. Jadi kalau kalian ingin nyoba kopi Bang Jack itu seperti apa sih, datang saja langsung ke Kopcil Coffee. Karena ini nggak ada di coffee shop yang lain ya gitu. Lalu selanjutnya adalah pelayanan yang ramah. Nah dengan adanya tim humas tadi itu menjadikan salah satu poin plus juga nih yang juga keunggulan. Karena mungkin kalau di coffee shop lain kan jarang ya ada yang kayak dari karyawannya, pegawainya tuh datang tiba-tiba nyamperin terus kayak halo Kak, saya sapa, menanyakan kabar, terus habis itu mengajak ngobrol, terus menanyakan bagaimana pesanannya, apakah ada yang kurang, apakah ada yang bisa dibantu, sehingga itu membuat customer itu menjadi lebih nyaman. Jadi mungkin kalau kalian yang suka ngopi sendirian atau takut ngopi sendirian, ketika aku ngopi nanti aku sendirian nih terus gitu, nggak usah takut karena kalian nanti bakal disamperin dari karyawannya gitu. Jadi kalian nanti akan tetap ada teman ngobrol gitu ya, meskipun tidak selalu dari awal kalian datang sampai akhir ya, tapi setidaknya kalian tuh merasakan bahwa ada yang menyapa kalian, ada yang perhatian gitu ke kalian, sehingga membuat kalian juga merasa lebih nyaman. Oke, untuk yang keempat kita bakal membahas tentang jaringan bisnisnya nih. Jadi ya jaringan bisnis yang ada di Kopcil Coffee sendiri ini yaitu yang pertama hubungan baik dengan para pemasoknya. Berhubung Kopcil Coffee ini sendiri belum menanam kopinya sendiri atau belum memiliki perkebunan kopi ya, jadi mereka itu membutuhkan yang namanya pemasok kopi. Bahkan bukan cuma kopi aja, terutama untuk bahan dapur juga mereka membutuhkan pemasok. Nah, salah satunya
dari bentuk kerjasama ini mereka tuh belum menggunakan sistem MOU, jadi hanya kerjasama biasa. Contohnya mungkin Kopcil Coffee pada bulan ini dia itu membutuhkan 200 kg kopi nih ke si A, jadi hanya sesuai dengan pesanan itu aja gitu. Jadi mereka belum menggunakan sistem kerjasama MOU. Dan selain itu mereka itu kurang lebih kemarin itu mereka memiliki 10 pemasok ya, itu kurang lebih. Jadi kalau semuanya di bahan A, mereka membutuhkan bahan A nih, nah ternyata di pemasok A itu nggak ada, jadi mereka otomatis akan lari ke pemasok B. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu menjalin hubungan baik dengan setiap customernya. Nah, yang dimaksud menjalin hubungan baik dengan setiap customernya apa sih? Nah, contohnya tadi adalah yang dilakukan dari divisi humas tadi, yaitu sering menanyakan kepada customernya bagaimana dengan cita rasanya, apakah ada yang perlu diperbaiki. Jadi secara tidak langsung, karena kalau kita langsung ngobrol ke customernya, jadi kita bisa tahu nih apa aja yang diinginkan oleh customer kita gitu. Bentuk kepuasan seperti apa sih yang mereka dapatkan, sehingga apa jaringan bisnisnya, jalinan hubungan antara customer dengan Kopcil Coffee ini menjadi lebih erat lagi seperti itu, sehingga membuat para customer ini akan kembali lagi ke Kopcil Coffee. Dan untuk poin kelima yaitu tentang strategi marketingnya nih. Jadi apa sih strategi marketing yang dipakai dari Kopcil Coffee sampai mereka itu bisa bertahan 5 tahun, padahal mereka juga sempat pandemi ya, tapi mereka bisa melalui itu, mereka bisa bertahan sampai jalannya 5 tahun nih. Yaitu yang pertama secara online ya, dimana tentunya mereka selain secara online itu berjualan di seperti contohnya GrabFood, terus Shopee Food atau GoFood seperti itu. Namun memang kalau untuk pendapatan dari online sendiri itu tidak terlalu besar ya, karena lebih besar yang di offline. Karena memang daerah sana itu kebetulan kan termasuk daerah kabupaten, di mana masyarakat sana mayoritas itu kurang meminati yang namanya layanan online gitu. Jadi mereka tuh lebih suka langsung datang ke tempat sama teman-temannya sambil ngobrol, sambil chill seperti itu. Lalu selain itu mereka juga melakukan kayak promosi-promosi di akun Instagram mereka ya tentunya seperti itu. Dan yang kedua yaitu secara offline. Nah, secara offline-nya itu melalui dari mulut ke mulut nih. Apa sih maksudnya dari mulut ke mulut? Nah, jadi mereka itu karena dengan adanya divisi humas tadi kan, otomatis mereka itu merasa lebih nyaman. Ketika customernya ini merasa lebih nyaman, otomatis dia akan merekomendasikan tempat itu ke saudaranya, ke teman-temannya, ke sepupu-sepupunya, sehingga Kopcil Coffee ini menjadi semakin terkenal. Karena memang kalau untuk di daerah sana ternyata dibanding dengan promosi secara online, dari mulut ke mulut itu diakuin lebih ampuh untuk promosi di daerah tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu dengan memberikan pelayanan yang berbeda nih. Pelayanan yang berbeda itu apa sih yang diberikan? Yaitu tadi yang dilakukan oleh tim humasnya sendiri contohnya ya, dimana dia itu menjalin hubungan yang erat, jadi serasa memang customernya itu adalah temannya sendiri gitu. Jadi kita merasa lebih nyaman ketika ngopi atau membeli kopi di sana. Baik, kita sekarang udah mencapai di poin pembahasan terakhir, yaitu poin ke-6 tentang laporan keuangannya yang kita ambil kurang lebih di 3 bulan terakhir. Dan kebetulan memang dari laporan keuangan di atas ini kalian bisa lihat itu adalah laporan keuangan secara garis besarnya saja, karena memang kita mendapatkan informasi itu secara terbatas ya kalau mengenai laporan keuangan dari kokonya sendiri. Nah, ini tuh adalah laporan dari bulan Oktober, November, dan juga Desember. Nah, untuk hasil penjualan, terus ada juga beban operasional, ada juga labanya, serta targetnya. Jadi kalau di Kopcil Coffee sendiri ini sebenarnya itu ada targetnya. Jadi mereka itu minimal dalam 1 bulan itu mendapatkan sekitar 15 juta ya untuk pendapatannya. Tapi alhamdulillah bisa dilihat sendiri kalau ternyata pendapatan atau omset dari bulan Oktober, November, dan juga Desember ini sudah jauh melewati target ya. Jadi udah 2 kali lipatnya lebih ya dari target yang ditentukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk beban operasional sendiri ini juga ini sudah termasuk dalam beban gaji ya. Sesuai dengan kemarin yang udah kita wawancara sama Koko itu bahwa beban operasional ini sudah termasuk dalam beban gaji karyawan. Jadi laba yang diperoleh ini memang benar-benar laba bersih gitu. Baik, tidak terasa ternyata kita sudah ada di slide dokumentasi, dan inilah beberapa dokumentasi yang kita ambil kemarin, yang saya ambil kemarin dari wawancara nih. Nah, yaitu yang pertama bisa dilihat itu adalah
gambar di lantai 3 ya. Jadi kalian bisa kalau semuanya mau ngopinya itu outdoor terus sambil menikmati senja di sore hari itu ya seru banget, atau menikmati dinginnya angin-angin Bandung gitu ya, itu bisa banget. Ini ngopinya di lantai 3, jadi kurang lebih seperti ini ya buat tempatnya. Lalu yang kedua yaitu adalah foto dokumentasi kita saat kita melakukan wawancara dengan Koko. Jadi yang di tengah ini adalah ownernya. Lalu yang ini yang paling kanan yaitu ada foto, yang paling kanan ini ada foto di lantai satunya. Jadi yang di indoornya tuh kurang lebih seperti itu. Jadi nyaman banget ya kalau buat kalian tuh mau nugas-nugas atau mungkin mau kerja gitu, bisa banget ya di situ. Baiklah, berhubung poin-poin pembahasan hari ini sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir ya, dari poin 1 sampai 6 sudah saya sampaikan, bahkan sampai dokumentasinya pun juga sudah saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.